Hai semuanya, jika kita melihat Cina saat ini, pertanyaan yang muncul pertama kali di benak kalian, pasti kenapa mereka bisa semaju sekarang? Apa yang mereka lakukan, dan apakah Indonesia juga bisa seperti mereka? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, perlu saya tegaskan bahwa saya bukan menyalahkan pihak manapun, dan justru jika perlu, kalian bisa memberi masukan karena saya membuat video ini sudah berusaha menggunakan data dari berbagai sumber yang saya kumpulkan. Oke, lanjut. Asal kalian tahu, pada tahun 1970 hingga 1999, GDP Indonesia itu lebih besar daripada Cina, baik GDP maupun per kapita. Namun jika kita melihat GDP Cina saat ini, 15 kali lebih besar daripada Indonesia. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk menyatukan mindset bahwa jika Cina itu bisa, seharusnya kita juga bisa seperti mereka. Jika kalian berpikir Cina bisa seperti sekarang karena manufakturnya, biaya produksi mereka murah, populasi mereka banyak, ekspor mereka besar, pertanyaannya yang mendasar, Indonesia kan juga punya. Bahkan, Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Oke, kita flashback sebentar. Pada tahun 1958 hingga 1962, Cina kala itu merupakan negara miskin. Bahkan di negara itu pernah terjadi bencana kelaparan besar, hingga bencana ini menyebabkan sekitar 15 hingga 55 juta orang meninggal dunia. Ini disebabkan oleh program pemimpin mereka yang gagal total, hingga pemimpin selanjutnya yang bernama Deng Xiaoping membuat kebijakan revolusi dalam Partai Komunis di Cina, saat itu pada tahun 1970-an. Melihat banyaknya masyarakat yang miskin, bahkan mati kelaparan nih, Deng Xiaoping tidak ada pilihan lain selain secara halus, berkompromi dan perlahan membuang nilai-nilai komunisme di negaranya. Di bawah arahannya, reformasi terjadi dalam berbagai aspek, mulai dari politik, ekonomi, dan kehidupan sosial. Dia membuang banyak doktrin komunis dan memasukkan elemen-elemen sistem perdagangan bebas ke dalam ekonomi Tiongkok. Deng memperkuat hubungan dagang dan kebudayaan dengan Barat, membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi asing di Tiongkok. Presiden Deng mengundang ratusan pengusaha dan investor dari luar negeri, dan kala itu kebanyakan dari Barat, untuk berinvestasi di negaranya. Kebijakan Deng Xiaoping ini dibilang kebalikan dari kebijakan Mao Zedong, yang sebelumnya punya kebijakan yang sangat ketat terhadap masyarakat Cina. Singkatnya, banyak sekali investor Barat yang tertarik untuk berinvestasi di Cina. Ya gimana gak tertarik tuh? Tenaga kerja di Cina kala itu sangat melimpah, ditambah lagi upah buruh mereka sangat murah. Hingga pada akhirnya, Cina pada tahun 1980 mulai menggagas pembentukan zona ekonomi khusus di Provinsi Guangdong yang terdiri dari Shenzhen, Zhuhai, Shantou, serta Fujian. Konsep kota ini memberikan perlakuan khusus di sektor industri, seperti keringanan pajak, dan berbagai infrastruktur seperti jalan raya, listrik, dan pelabuhan. Karena kebijakan tersebut, ekonomi Tiongkok tumbuh rata-rata hingga 10% per tahun. Ini sebenarnya mirip seperti apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat ini, di mana sejak beliau menjabat, banyak sekali kawasan-kawasan industri itu dibuka, atau kata lain seperti KIK, kawasan ekonomi khusus. Contohnya seperti di Gresik, Batang, Kalimantan Timur, Sulawesi, dan lain-lain. Bahkan, yang sekarang jumlahnya sekitar ada 15 kawasan ekonomi khusus di Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua. Memang tidak bisa dibandingkan secara apple to apple, karena setiap negara mempunyai target masing-masing. Seperti Cina, mereka awalnya mempunyai target untuk membangun ekosistem produk elektronik, namun berbeda dengan Indonesia. Indonesia ingin membangun ekosistem mobil listrik mulai dari hulu hingga hilir. Ya meskipun berbeda, tapi poinnya tetap sama, yaitu untuk menarik investasi asing dan membangun industri di dalam negeri, seperti itu. Namun ada perbedaan yang sangat mencolok yang dilakukan oleh Indonesia dan Cina. Di saat berbagai negara merasa sudah ada jalan pintas untuk memberikan perhatiannya terhadap warganya, dengan cara memberikan subsidi berupa macam-macam seperti sembako, sektor energi, BBM misalnya, transportasi umum, dan lain-lain. Semakin tinggi pendapatan negara, maka anggaran subsidi pemerintah semakin besar. Namun, Cina berbeda. Mereka justru lebih memilih investasi daripada memberikan subsidi secara langsung. Mereka fokus dalam 3 hal, yaitu infrastruktur, pendidikan, dan teknologi. Cina sadar membangun infrastruktur di negara yang seluas itu tidak mungkin dilakukan dengan cara instan. Karenanya,
Cina memulai pembangunan infrastruktur secara besar-besaran sejak tahun 1970 hingga sekarang masih berlanjut. Bahkan di tahun 2023, Cina telah menyiapkan anggaran infrastruktur sebesar 14.796 triliun, 31 kali lebih besar anggarannya daripada proyek ibu kota baru milik Indonesia. Gimana? Betapa pentingnya infrastruktur bagi Cina? Padahal kita tahu sendiri bagaimana infrastruktur Cina saat ini. Ini sebenarnya juga dilakukan oleh Indonesia saat ini. Namun, persentase anggaran dari pendapatan negara itu tidak semasif seperti Cina, dan itu pun sudah menuai banyak protes dari berbagai kalangan. Yang kedua, Cina fokus pada aspek pendidikan. Sekolah-sekolah baru mulai dibangun dan merenovasi sekolah yang lama. Deng Xiaoping juga giat mengirimkan anak-anak Cina belajar ke luar negeri di segala bidang. Ia berharap merekalah yang kelak akan membangun Cina. Dalam laporan resmi tentang pengentasan kemiskinan di Tiongkok pada April 2021, ada sekitar 108.000 sekolah telah direnovasi guna mendukung program wajib belajar 9 tahun di wilayah-wilayah miskin sejak tahun 2013. Dalam rencana pembangunan periode 2016 hingga 2020, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar 749,5 miliar renminbi atau sekitar 114,6 miliar US dollar untuk subsidi yang mendukung program wajib belajar. Menurut data Kementerian Pendidikan Cina, 90% subsidi disalurkan ke wilayah pedesaan. Ketika Tiongkok menjalankan pendidikan digital, infrastruktur internet telah mengatasi kesenjangan antara layanan pendidikan di perkotaan dan pedesaan. Sekolah-sekolah dasar dan menengah di seluruh Cina telah dilengkapi dengan koneksi internet saat ini. Dan ada hal yang menarik yang Xi Jinping katakan kepada masyarakat di sebuah sekolah di Fuzhou. Apa yang Xi Jinping katakan? Jangan sampai anak-anak kalah sebelum bertanding. Yang ketiga, Cina fokus pada teknologi yang ada di negaranya. Pada tahun 1970-an, Cina sudah fokus pada pengembangan teknologi di negaranya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Cina membuka investasi dari negara-negara asing, namun di sisi lain, pemerintah Cina mendorong masyarakat untuk membangun usaha mandiri dan kolektif, serta memotivasi pola pikir atau self-employment di kalangan masyarakat Cina dengan cara membuka home industry sebanyak-banyaknya di negaranya. Karena teknologi di negara itu masih belum maju seperti sekarang, jadi produknya terbilang kualitasnya masih kurang baik. Ya wajar lah ya, namanya juga produk home industry. Tapi pemerintah Cina memaksa kepada masyarakatnya untuk menggunakan produk yang hanya dari hasil negaranya. Dengan berkembangnya waktu, home industry tadi menjadi industri besar dan berhasil mengembangkan teknologi di negaranya secara bertahap hingga ke tingkat makro. Modernisasi industri ditandai dengan meluasnya zona ekonomi khusus di negara Cina pada tahun 1980, yang sebelumnya hanya berpusat di Shenzhen, Zhuhai, Satou. Kemudian di tahun 1984 merambah ke 14 kota di sepanjang garis pesisir Cina. Nah, di sini kita bisa belajar teman-teman. Cina sebenarnya bukanlah anti terhadap subsidi kepada masyarakat, tapi mereka melihat sudut pandang subsidi dari sisi lain. Mereka lebih memilih memberikan subsidi kepada masyarakatnya yang bersifat kesinambungan. Dengan kata lain, memberikan subsidi sekali namun untuk selamanya. Misalnya, Cina memberikan subsidi dalam bentuk pendidikan. Setelah lulus sekolah, mereka menjadi sumber daya manusia yang lebih unggul dan mendapatkan pekerjaan di negaranya. Kemudian, mereka bisa menikah dan mempunyai anak. Nah, yang tadi nih, si bapak yang sudah menerima subsidi dan dapat kerja, mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Sekali lagi, pemerintah Cina ingin membentuk pola pikir dan mindset kepada masyarakatnya, bahwa segala sesuatu yang ingin diraih itu membutuhkan effort. Ini justru berbeda dengan negara kita. Pemerintah menggelontorkan ratusan triliun untuk subsidi sembako, ratusan triliun untuk subsidi energi. Namun apa hasilnya? Teman-teman bisa menjawab sendiri. Lucunya, ini dilakukan sejak lama. Padahal, ya tahu sendiri hasilnya kayak apa seperti sekarang. Masyarakat tidak mempunyai effort untuk hidup lebih baik. Tidak ada effort untuk belajar menghemat. Karena faktanya bro, orang miskin di Indonesia cenderung lebih konsumtif daripada orang kaya. Orang kaya bisa kaya, ya karena bisa mengatur keuangan mereka. Mau gaji kalian 100 juta bro per bulan, tapi pengeluarannya 150 juta, ya percuma.
Nah, sekali lagi bro, meski tidak bisa dibandingkan secara apple to apple karena perbedaan budaya, politik, dan lain-lain, namun seharusnya kita bisa mengambil hal baik dari negara itu. Kalau Cina bisa seperti sekarang, mengapa Indonesia tidak? Padahal apa yang dimiliki Cina, kita juga memilikinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.